Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas materi mengenai siklus penjualan penerapan sistem informasi akuntansi pada Buket Baik Kita. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Sharon Firdia Laida, lalu ada teman saya, Nur Amalia Ramadanti, serta ada Lady Sueri Kesti. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Nur Amelia Ramadanti. Dipersilakan. Pendahuluan di era bisnis digital sekarang ini membuat orang memiliki ide bisnis online apa saja yang tentu memudahkan dan menguntungkan para konsumen. Salah satunya adalah bisnis buket yang dahulu identik dengan bunga, kini berkembang ke produk lain seperti buket yang berisi snack, aneka makanan ringan, uang, polaroid, dan lain-lain untuk dijadikan sebagai hadiah atau penghargaan kepada seseorang. Buket Baik Kita merupakan suatu usaha pembuatan buket yang menerima pesanan buket sesuai dengan permintaan konsumen dan merupakan usaha yang masih dijalankan sendiri oleh owner. Semua penjualan serta pengeluaran masih dilakukan secara manual sehingga semua pendapatan dan pengeluaran tidak tercatat dengan baik. Pengertian sistem informasi dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi adalah sebuah kumpulan komponen yang mengelola data menjadi informasi yang berguna dan dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Fungsi penting sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Penjualan yaitu proses yang dilalui bisnis secara saat melakukan penjualan kepada pelanggan. Siklus ini mencakup aktivitas yang dimulai bahkan sebelum pelanggan memiliki minat pada produk atau layanan yang dijual perusahaan dan diakhiri dengan menghasilkan rujukan dari pelanggan setelah mereka melakukan konversi. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang akan dibahas. Buket Baik Kita merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang usaha dagang serta jasa, di mana menawarkan jasa pembuatan buket untuk hadiah dan juga menjual produk buket ke customer seperti wrapping, dekorasi, dan buket yang sudah jadi. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Buket Baik Kita masih menggunakan sistem penjualan manual, serta dalam pembuatan nota masih dicatat manual dengan tulis tangan tanpa memperhatikan prosedur akuntansi secara detail dan rinci. Struktur organisasi pada Buket Baik Kita itu tidak memiliki struktur organisasi dikarenakan usaha ini masih dilakukan oleh owner sendiri, mulai dari pembuatan, stock name, pemasaran, dan pelayanan. Next. Nah, proses sistem berjalannya itu seperti apa? Yang pertama ada proses penjualan. Customer akan menghubungi Buket Baik Kita melalui sosial media seperti Instagram atau chat melalui WhatsApp. Mereka akan memesan buket sesuai kebutuhan dan owner akan mencatat pesanan tersebut. Lalu customer akan melakukan pembayaran di awal dan buket akan dibuat dan diberikan sesuai permintaan customer. Yang kedua, pada stock of name, owner selalu melakukan pengecekan stok bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan buket. Semua stok yang telah dihitung dan di list akan langsung di stok kembali oleh owner. Yang ketiga, pada proses laporan, di Buket Baik Kita tidak ada laporan yang dibuat dikarenakan owner hanya melihat dari catatan orderan masuk dan catatan pengeluaran dari setiap pembelian barang yang terjadi pada setiap bulannya untuk mengetahui berapa pendapatan yang dihasilkan pada satu bulan tersebut. Bisa dibilang itu sekali proses catat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sharon. Selanjutnya sistem berjalan. Pertama itu ada aktivitas diagram penjualan. Nah, di sini ada diagramnya di mana dimulai dari customer untuk menghubungi toko
melalui sosial media seperti Instagram atau WhatsApp gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah tertarik, dia bisa langsung ke sini, ke ownernya, chat ke customer, menyampaikan barang yang dipilih secara online. Nah, jika sudah, lalu penjual membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap dan mengemas barang sesuai pesanan. Lalu di sini pembayaran dilakukan di awal oleh customer melalui transfer atau cash. Setelah itu penjual menerima bukti pembayaran dan membuat pesanan lalu mengirimkannya kepada customernya. Yang kedua ini aktivitas diagram stok opnam. Nah, di sini di mana owner ini untuk menstok semua keperluannya seperti web, pokoknya alat-alat pendukungnya yaitu mulai dari mengumpulkan data, di list dulu data-datanya, entah apa itu yang perlu di stok kembali, menghitungkan jumlahnya, terus memverifikasi hasil setelah udah sesuai semua, dibikin laporannya dan diorder. Permasalahan pokok pertama, sistem pada usaha ini masih menggunakan sistem manual, hingga pada proses pencatatan penjualannya menggunakan pembukaan yang rentan pada kerusakan dan hilang, berdampak sangat buruk pada kinerja perusahaan. Kedua, pengecekan stok opnam menggunakan sistem manual sehingga sering terjadinya kesalahan stok yang menyebabkan proses penjualan terhambat. Stok yang menyebabkan proses penjualan terhambat dikarenakan tidak adanya stok barang. Terus yang ketiga itu terjadinya kekurangan akuratnya jumlahnya persediaan di toko karena tidak menggunakan sistem hingga persediaan barang ini tercatat rapi dan sering terjadi kesalahan stok yang dicatat dengan stok real yang ada. Nah, untuk pemecahan masalahnya, pertama itu kita menyarankan menggunakan aplikasi keuangan atau program yang terkomputerisasi agar pencatatan, penjualan, pendapatan, pengeluaran, jumlah stok akan lebih akurat dan tidak terjadi kesalahan stok. Yang kedua, apabila sudah menggunakan aplikasi atau program proses kerja, akan lebih efektif dan tentunya lebih cepat pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan stok akan tercatat di sistem dengan rapi hingga tidak terjadi kesalahan pada pencatatan. Dan ketiga ini untuk pelaporannya menjadi lebih mudah, tentunya lebih cepat juga mengetahui bisnisnya sedang mengalami kerugian atau keuntungan selama periode yang ditentukan. Ini hasil dari permasalahan pokok yaitu dari customer, pertama menghubungi, lalu sudah deal, di sini penjualnya membuatkan invoice untuk customernya. Nih, untuk menghitung laba biasanya di sini masih memperkirakan biaya. Nah, di sini owner biasanya masih menulis manual, pakai laporan penjualan dan pengeluaran kas setiap terjadi transaksi hingga dapat mengetahui jumlah laba pasti yang didapat secara lebih rinci dan jelas. Jadi semuanya itu masih ditulis manual oleh owner, makanya di sini kita membahas untuk membantu ownernya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Selamat berlibur.